Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulkismawati, guru SMA Negeri 2 Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Salam dan bahagia untuk guru hebat Indonesia. Pada video kali ini saya akan membagikan praktik baik terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk kepada P5, mari kita lihat dulu posisi di mana SMA Negeri 2 Singingi berada. SMA Negeri 2 Singingi terletak di Desa Sungai Siri, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, lebih kurang 15 kilo dari ibu kota kecamatan dan 40 kilo dari ibu kota kabupaten. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya dengan budaya kearifan lokal. Batik merupakan warisan budaya yang sudah diakui dunia. Di setiap daerah di Indonesia sudah memiliki motif batik yang khas dan unik. Begitu juga dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, juga memiliki batik yang khas dan mempesona. Kecamatan Singingi sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi juga memiliki batik khas Antau Singingi. Bagi masyarakatnya, batik khas Antau Singingi adalah life and love. Batik adalah hidup, batik adalah cinta. Motif batiknya merupakan gambaran kehidupan sosiokultural. Memakai batiknya adalah bukti cinta terhadap kearifan lokal. Itulah latar belakang kenapa batik khas Antau Singingi dijadikan sebagai salah satu proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 2 Singingi. Berikut adalah alur start dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tersebut. SMA Negeri 2 Singingi yang terletak di daerah X Transmigrasi merupakan sebuah sekolah dengan lingkungan yang sangat heterogen, baik dari segi budaya, agama, dan lain-lain. Sekitar 95% masyarakatnya berasal dari luar Kabupaten Kuantan Singingi, dan sebagian besar berasal dari Pulau Jawa. Kemanjemukan ini tentunya juga menimbulkan keanekaragaman karakteristik murid-murid di SMA Negeri 2 Singingi. Sebagai masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, sudah selayaknya murid-murid mengenal, memahami, dan menerapkan unsur kearifan lokal yang ada di daerahnya. Salah satu bentuk kearifan lokal tersebut adalah batik Kuantan Singingi. Hal ini sudah menjadi peraturan daerah melalui Surat Edaran Nomor 800/SE/1119 tentang penggunaan pakaian dinas batik bermotif batik Kuantan Singingi bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Dilansir dari website kuansing.go.id, sejak diberlakukannya surat edaran di atas, maka permintaan pesanan kain batik jadi meningkat. Saat ini, jumlah kelompok usaha bersama batik yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 16 KUB dengan rincian 3 KUB batik di Kecamatan Singingi, 7 KUB batik di Kecamatan Gunung Toar, 1 KUB batik di Pangean, dan 5 KUB batik di Kecamatan Kuantan Tengah. Berdasarkan situasi di atas, maka pelaksanaan P5 batik khas Antau Singingi di SMA Negeri 2 Singingi dipandang sebagai keputusan yang tepat. Adapun tantangan melaksanakan P5 batik ini adalah yang pertama, keterbatasan pengetahuan dan keterbatasan tentang batik. Karena di SMA Negeri 2 Singingi memang belum pernah ada program membatik baik dalam co-kurikuler maupun ekstrakurikuler. Tantangan selanjutnya adalah terkait waktu dan tenaga, bahwa untuk kegiatan membatik butuh waktu yang cukup lama dan tenaga yang banyak. Tantangan selanjutnya adalah terkait dengan biaya, karena kegiatan P5 batik butuh biaya yang cukup besar karena harus ada alat, bahan, dan sarana-prasarana pendukung lainnya. Menjawab beberapa tantangan di atas, maka langkah-langkah yang saya ambil adalah mengusulkan kepada pihak sekolah untuk mengadakan pelatihan khusus guru terkait membatik sebagai modal awal untuk membimbing peserta didik nantinya pada kegiatan P5. Selanjutnya saya berkonsultasi dengan kepala sekolah dan komite sekolah terkait pembiayaan kegiatan P5 batik. Selanjutnya saya dan tim membuat modul dan mensosialisasikannya kepada warga sekolah untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kegiatan P5.
Berikut adalah tahap-tahap pembuatan batik. Karena pada P5 kali ini batik yang dibuat adalah batik tulis kombinasi batik cap, jadi terlebih dahulu guru pembimbing memberikan arahan bagaimana membuat pola dan motif batik tulis. Lalu peserta didik secara berkelompok membuat pola dan motif batik tulis. Kemudian memanaskan lilin dan melakukan pencantingan. Selanjutnya, guru pembimbing memberikan contoh membuat batik cap. Kemudian peserta didik secara bergantian melakukan pengecapan. Proses selanjutnya melakukan pewarnaan, dimulai dari mewarnai motif. Ketika proses mewarnai, gunakan kuas kecil sehingga warnanya tidak mudah merembes. Setelah selesai mewarnai motif, dilanjutkan dengan mewarnai dasar menggunakan kuas besar. Setelah selesai mewarnai dasar, dilanjutkan dengan mengunci warna menggunakan water glass agar warna tidak luntur. Setelah proses penguncian warna, proses selanjutnya adalah perebusan menggunakan soda as untuk menghilangkan lilin pada kain. Proses selanjutnya adalah mencuci bersih kain batik sehingga bekas-bekas lilinnya betul-betul hilang, lalu dijemur sampai kering. Inilah contoh batik karya siswa-siswi SMA Negeri 2 Singingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darniati, guru dari SMA Negeri 2 Singingi. Saya adalah salah satu tim fasilitator pada P5 tema kearifan lokal yang mengangkat batik khas Antau Singingi. Saya sangat merasa senang dan bangga karena melalui kegiatan ini peserta didik terlatih dalam bergotong royong. Dengan kreativitas mereka mampu memproduksi batik khas Antau Singingi dengan motif pelepas sawit dan tandan sawit. Karena SMA Negeri 2 Singingi memang terletak di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit. Jadi kegiatan P5 batik di sekolah kami ini memang salah satu upaya untuk melestarikan kearifan lokal yang ada di daerah kami. Terima kasih. Saya bangga memakai kain batik karya anak bangsa melalui kegiatan P5 SMA Negeri 2 Singingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Malidinia. Saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 2 Singingi. Di sini saya akan membagikan sebuah pengalaman saya setelah mengikuti kegiatan membatik di sekolah saya. Dengan adanya kegiatan membatik ini, mengajarkan saya bahwa untuk lebih sabar dan teliti. Setiap garisan lilin yang dihasilkan membutuhkan konsentrasi yang penuh dan ketenangan. Proses yang panjang ini mengajarkan saya bahwa untuk menghasilkan sebuah keindahan membutuhkan waktu dan usaha yang tidak instan. Membatik tidak hanya membuat kain yang bermotif, tetapi juga merupakan proses mengasah kesabaran, ketelitian, dan kreativitas. Saya bangga terhadap batik Indonesia, terutama batik khas Antau Singingi. Jika bukan kita semua, siapa lagi yang melestarikan? Keseluruhan proyek membatik dengan tema kelapa sawit ini merupakan pelajaran yang sangat berharga karena memuat berbagai macam nilai-nilai seperti nilai seni, nilai kerjasama, gotong royong, dan kehidupan bermasyarakat di Antau Singingi, khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Semoga saya berharap dapat terus mengembangkan keterampilan ini di masa depan dan masa yang akan datang. Demikian refleksi saya pada video ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberhasilan kegiatan P5 telah menghantarkan SMA Negeri 2 Singingi memiliki rumah batik yang terdaftar secara resmi di Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. 2, 3